Ayu Patrick dan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Teman-teman pasti banyak mendengar kalau angka perceraian di negara barat sangat tinggi. Kali ini saya tidak mau membahas tentang kenapa angka perceraian di barat tinggi, tapi kita akan bahas tentang cara pasangan yang sudah bercerai untuk mengasuh anak mereka, terutama yang disebut sebagai co-parenting. Kalau dulu kita biasa mendengar istilah single parent untuk orang tua atau pasangan yang sudah bercerai, karena salah satu orang tua mendapatkan hak asuh untuk anak. Sedangkan orang tua satunya mungkin tidak terlalu ikut campur atau bahkan malah lepas tangan. Sekarang ini banyak pasangan yang sudah bercerai tapi tetap ingin mempunyai hak yang sama dalam mendidik anak mereka. Jadi mereka sudah tidak lagi berebut hak asuh anak, tapi membaginya, dan itulah yang disebut sebagai co-parenting. Kedua orang tua memiliki hak asuh yang sama. Bagaimana sih pelaksanaan co-parenting itu? Segala sesuatu pasti ada plus minusnya ya. Apalagi kalau kita membicarakan tentang perceraian, itu saja sudah minus banget. Tapi dari hal yang negatif itu, orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik anak, membesarkan anak sebaik-baiknya. Kebetulan saya mendapatkan sharing dari salah satu teman kita yang ada di London, di Inggris, yang sedang menjalani co-parenting ini. Bagaimana kendala yang dihadapi dan cara dia untuk mengatasinya. Terima kasih Susan atas sharingnya. Ini bukan berarti saya dan Susan mendukung perceraian ya, tapi ada kalanya itu memang satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa mengelakkan perceraian ini, mungkin video kali ini bisa diambil manfaatnya. Jadi langsung saja kita simak. Kenalkan, namaku Susan, umur 37 tahun. Aku adalah ibu dari 2 orang anak, Lola dan Donna. Sudah 12 tahun aku tinggal di London, Inggris. Yang aku mau share di sini adalah aku sudah bercerai dari suamiku, Mark, sekitar 2 tahun lalu. Tapi aku tetap tinggal dan bekerja di London demi anak-anakku. Teman-teman di Indonesia pasti sudah tahu bagaimana susahnya perceraian untuk anak. Semua orang tua tahu, meskipun kadang tidak bisa dihindarkan. Karena itulah aku berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan kedua anakku, meskipun bahtera rumah tanggaku sudah kandas. Dan aku pun seperti terdampar di negeri orang. Mau pulang balik ke Indonesia juga susah. Di sana nanti mau kerja apa? Bukannya gampang untuk cari kerja di sana. Di sisi lain, mantan suamiku, Mark, juga merasakan hal yang sama. Dia tetap ingin membesarkan mereka sebagai ayah, walaupun di antara kami berdua sudah tidak ada lagi rasa cinta. Jadilah, kami setuju untuk melakukan co-parenting. Singkatnya, kami berdua mempunyai hak yang sama atas perawatan anak-anak. Kadang mereka ikut aku, kadang mereka tinggal bersama Mark. Pokoknya gantian. Jadi aku tidak bisa dibilang sebagai single parent karena Mark tetap bertanggung jawab sebagai ayah. Perlu diketahui kalau mantan suamiku bukan orang jahat. Kami cerai karena benar-benar tidak bisa sepakat dalam berbagai hal. Kami sudah berusaha untuk selalu bertoleransi selama 10 tahun perkawinan kami. Tapi kami berdua merasa tersiksa, sering marah, stres, bahkan sampai melihat wajahnya saja, aku sudah mau marah waktu itu. Perbedaan ini makin tampak ketika anak-anak makin besar, karena kami punya pendapat yang berbeda tentang cara membesarkan mereka. Ini semua berujung kepada perceraian kami. Sekarang, setelah hidup terpisah, kami pun masih sering beda pendapat. Aku ingin mencurahkan sebanyak mungkin waktu untuk anak-anak ketika mereka ada bersamaku. Itu pun masih harus disesuaikan dengan jam kerja di kantor. Karena kalau aku tidak bekerja, bagaimana bisa menghidupi mereka?
Mark sangat membantu untuk biaya anak-anak, tapi aku sendiri kan masih butuh hidup, sewa apartemen, bayar tagihan listrik, pajak, dan lain-lain. Tidak masalah karena pekerjaanku cukup mapan. Jadi setelah seharian kerja, pulang dan bertemu anak-anak, aku berusaha untuk selalu ada untuk mereka. Di lain pihak, Mark beberapa bulan setelah cerai, dia punya pacar baru, seorang janda dengan anak perempuan seusia Lola. Yang lebih parah, saking seriusnya, mereka memutuskan untuk tinggal serumah. Sebagai orang Indonesia, tentu saja hal ini melanggar norma kita. Tapi, aku tidak berhak melarang, karena dia bukan suamiku lagi. Aku tentu saja ingin mendidik anak-anakku dengan nilai-nilai yang aku percaya. Tapi ya gimana? Masa aku harus larang anak-anak ikut ayah mereka? Di mata hukum, aku yang salah kalau begitu. Jadi, kadang-kadang anak ikut aku, kadang-kadang ikut Mark, tinggal bersama keluarga barunya. Masalahnya, bagaimanapun perceraian itu susah. Untuk kami, problemnya bukan di uang, tapi tentang perbedaan pendapat. Mark orangnya sangat ketat dalam hal-hal tertentu. Dia tidak membolehkan anak-anak makan junk food. Mau makan mie instan tidak boleh, pergi ke McDonald's tidak boleh. Kalau menurut aku, kadang-kadang kan boleh saja. Anak-anak makan gula sedikit saja dimarahi. Memang maksudnya bagus, tapi di sekolah anak-anak jadi sering minta snack teman mereka karena di rumah tidak boleh. Di rumahku, aku perbolehkan anak-anak untuk kadang mengundang sahabat mereka menginap di rumah selama liburan. Kami bilangnya sleepover. Sebaliknya, mereka pun begitu. Karena di sini kami tidak ada saudara, mereka jadi serasa punya saudara dengan cara sleepover begini. Aku pun lebih mengenal keluarga sahabat mereka, sekalian bisa mengawasi lingkungan pergaulan anak. Di lain pihak, Mark tidak memperbolehkan sama sekali anak-anak mengundang teman mereka untuk tidur di rumah, ataupun sebaliknya. Ketika anak-anak ada bersamaku, aku berusaha untuk selalu ada di rumah. Sementara, kadang Mark meninggalkan anak-anak di rumah sendirian selama akhir pekan, sementara dia dan pacarnya liburan keluar kota. Aku tidak pernah minum bir di depan anak-anak, sementara dia santai saja minum wine bersama pacarnya di depan mereka. Dia menghukum anak-anak ketika mereka berantem dengan anak pacarnya. Namanya Sharon. Pernah Lola menangis telepon aku karena Sharon menjambak rambutnya duluan. Aku gemes juga dengar cerita seperti itu. Anak-anak tidak boleh menggunakan HP. Untukku, HP berguna sekali ketika anak-anak berada di rumah sementara aku masih ada di kantor. Untuk komunikasi. Banyak sekali perbedaan dalam cara berpikir kami yang kadang membuat aku jengkel dan marah pada Mark. Tapi aku tahan. Anak-anak kami senang dengan keputusan kami untuk menjalani co-parenting. Karena mereka ada kesempatan untuk tetap tinggal bersama orang tua mereka meskipun secara terpisah. Aku yakin mungkin Mark pun merasakan hal yang sama, tapi demi anak-anak, kami tetap bertahan. Jadi hubunganku dengan Mark ya fokus untuk menjaga kesehatan mental anak-anak saja. Jangan sampai mereka stres karena orang tua mereka pisah. Stres sih pasti ya, tapi sebisa mungkin diminimalisasi. Kuncinya, dan ini yang sangat susah sampai sekarang, kami berusaha untuk jangan menempatkan anak-anak di posisi di mana mereka harus memilih antara aku dan ayahnya. Kami tidak saling menjelekan di depan anak. Tidak ada gunanya aku menjelekan Mark di belakang dia. Toh dia tidak akan tahu. Justru anak-anak kami yang akan sakit hati. Jadi, ketika mereka bersiap-siap untuk tinggal bersama ayah mereka, aku berusaha memperlihatkan muka ceria. Asiknya mau tinggal dengan ayah, dan mereka pun senang. Ketika mereka tahu mereka akan mendapatkan saudara tiri baru, aku pun berusaha memperlihatkan rasa senang. Meskipun sebenarnya dalam hati aku juga ada rasa ketakutan. Bagaimana hubungan mereka di masa depan? Ketika mereka mengalami masalah dengan saudara tiri mereka, aku bisa saja membela mereka,
Tapi nanti dampak kedepannya tidak baik. Hidup mereka tidak akan bahagia kalau harus bermusuhan dengan saudara tiri. Lagi pula mereka kadang-kadang tinggal serumah. Jadi aku sarankan mereka minta bantuan ayahnya untuk menyelesaikan masalah. Aku dan Mark juga berusaha saling menghargai cara masing-masing dalam membesarkan anak. Banyak yang aku tidak setuju, tapi selama anak-anak tinggal dengan dia dan caranya tidak menyakiti anak-anak, ya aku biarkan. Setelah bercerai, kami tidak pernah lagi bertengkar. Untuk apa? Kami kan bukan pasangan lagi. Dia itu orang lain. Aku kan gak mungkin bertengkar dengan orang lain. Jadi, selama anak-anak ikut aku gunakan aturanku dan dia pun boleh menggunakan aturannya ketika anak-anak tinggal bersama mereka. Kalau ada hal-hal kecil yang berbeda, ya sudahlah. Dimaklumi saja. Tidak semuanya berjalan lancar. Pasti ada berbagai masalah di sepanjang jalan. Di pihak Mark, dia pun tahu aku membolehkan anak-anak makan sedikit junk food. Kadang-kadang saja daripada mereka minta teman-temannya di sekolah. Mereka tidak akan mati kok karena makan sebulan sekali. Pokoknya begitu. Jadi sekarang dia juga sudah belajar menerima perbedaan di antara kami. Dulu ya susah. Dia bisa telepon 10 kali sehari untuk mengecek apakah anak-anak makan junk food ketika mereka bersamaku atau tidak. Sampai aku gregetan. Memang kalau kita sudah lama menikah, pasti kan tahu hal-hal apa yang bisa membuat pasangan marah. Gampang saja untuk memancing kemarahan pasangan. Tapi sebisa mungkin aku tahan, jangan dilakukan. Apalagi dia kan bukan apa-apaku lagi. Bisa dibilang aku seperti orang tua part-time. Ketika anak-anak tidak ada bersamaku, ya aku gunakan waktu untuk hal-hal yang lain. Mengembangkan hobi, ngobrol dengan teman-temanku sendiri atau yang lain. Jadi aku tidak suntuk. Dan ketika anak-anak datang, aku bisa mencurahkan semua perhatian kepada mereka. Kalau aku sudah tidak bisa menahan, tidak setuju dengan cara Mark mendidik anak-anak, aku masih bisa curhat ke keluargaku atau ke teman-teman dekat. Tapi setidaknya sebagai orang tua, aku masih punya partner yang membantu aku untuk mendidik anak-anak. Memang sekarang aku seorang perempuan single, tapi aku bukan single parent. Jadi sharing kali ini benar-benar berbagi ya teman-teman, memberikan info. Mungkin ada teman-teman lainnya yang sedang berada dalam keadaan yang sama, bisa mempertimbangkan tentang co-parenting ini. Jadi tidak berarti salah satu pihak harus mendidik anak-anak sendirian sementara yang lain santai-santai saja, tapi bisa dibagi seperti ini. Kalau dari segi positifnya mungkin bisa dibilang anak-anak akan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibu maupun dari ayah, dan bisa jadi mereka akan merasa seperti mempunyai dua rumah ibu dan rumah ayah. Ini segi positifnya ya, ada anak yang begitu. Tapi di lain pihak ada juga anak yang seperti merasa tidak punya rumah karena hanya sebentar saja ikut ibunya, kemudian pindah lagi ke rumah ayahnya, jadi seperti agak bingung gitu. Ini mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang ingin melakukan hal ini. Jadi seberapa lama ikut ibu, seberapa lama ikut ayahnya, seperti itu. Yang jelas memang tidak gampang, karena perceraian itu sendiri sudah merupakan suatu hal yang sangat susah. Kalau yang saya lihat dari keluarga suami saya, ya dulu dia memang kan berasal dari keluarga yang bercerai juga. Orang tuanya sama bercerai, tapi dia ikut ibunya. Jadi itu bisa dibilang single parent, meskipun bapak mertua tetap mengunjungi mereka mungkin seminggu sekali, tetap mensupport dengan biaya sekolah dan biaya hidup, tapi tetap saja ya, karena tinggal dengan ibunya, suami juga tentu saja lebih dekat dengan ibunya. Sementara ayahnya menikah lagi dan mempunyai keluarga lagi. Jadi ya begitulah namanya perceraian, itu pasti yang paling susah untuk anaknya. Meskipun di sini banyak anak yang mengalami karena memang angka perceraian sangat tinggi, tetap saja karena satu anak itu kan hanya mengalami sekali, jadi mereka tidak akan pernah terbiasa. Tapi kadang memang ada alasan yang membuatkan perceraian itu tidak bisa dihindari. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Bisa komen di bawah, atau kalau kalian ada cerita seperti ini, mau curhat, mau sharing, bisa dikirimkan ke saya ke email ayupetring@gmail.com ataupun
Instagram Ayu Patrin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.